Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala murid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ma ba wa qala Allah taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin permisa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Zulqa'dah ya. Maka bentar lagi mungkin sebulan atau lebih kita akan memasuki bulan Zulhijjah, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di bulan tersebut ada ibadah yang besar, ibadah yang agung, yang umat Islam itu diwajibkan, wazim finnas bil hajj, diwajibkan kepada manusia yang bernama Islam itu untuk berhaji. Manistato'alaikum sabila, ketika kamu sudah mampu. Yang kedua, bagi yang tidak mampu berhaji, ada ibadah sunnah muakkadah, yaitu anhar, menyembelih kurban di tempat masing-masing. Maka ibadah haji dan ibadah kurban itu adalah transformasi dari ibadah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sampai hari ini dan sampai hari kiamat insya Allah itu akan terus eksis dan terus diamalkan oleh umat Islam. Hari ini saya tidak akan mengupas bagaimana haji dan bagaimana cara berkurban, tapi lebih substantif lagi, yaitu bagaimana kita meneladani keberanian dan ketegasan serta keikhlasan Nabi Ibrahim alaihi wassalam dalam berdakwah dan beribadah. Hadirin ya, sejarah telah mencatat dalam Al-Quran dan pasti benarnya, Shadaqallahul azim, la raiba fih, tercatat dalam Al-Quran sejarah tentang Nabi Ibrahim. Substansinya ada dua fungsi yang dijalankan bersama oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Pertama, fungsinya sebagai pendakwah, menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dakwah sejak Nabi Adam sampai Nabi terakhir Rasulullah SAW adalah dakwah tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kejahatan, kejoliman yang terbesar adalah kemusyrikan. Inna syirka la zulmun azim. Jadi dakwah prioritas para nabi dan para rasul adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tidak ada kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam yang dihadapinya bukan kepalang tanggung. Yang pertama, dilema ketika Nabi Ibrahim harus berhadapan dengan keluarganya sendiri, yang konon ayah kandungnya itu produsen terbesar ya, pematung atau pembuat berhala. Tentu ini berimbas kepada perekonomian hasil karya patungnya itu. Tapi Nabi Ibrahim, karena dia mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan manusia, dia tegas menyatakan dengan ayahnya bahwa perbuatan syiriknya itu adalah salah besar. Dan ini perlu ketegasan, di mana harus berhadapan dengan orang tua kandungnya yang konon membesarkan, mendidiknya. Inilah dilema psikologis Nabi Ibrahim, tapi itu tetap dilaksanakan dengan bijak, karena Nabi Ibrahim itu orang yang bijak. Ud'u ila sabili bil hikmah wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang kedua, bukan tanggung dan bukan kepalang tanggung, kan yang dihadapi adalah penguasa Namrud yang zolim. Disinilah keperluan keberanian Nabi Ibrahim untuk apa? Menyampaikan kebenaran itu. Maka karena keberanian dan ketegasan tersebut, maka Nabi Ibrahim mengambil resiko yang tidak tanggung-tanggung. Puncaknya Nabi Ibrahim harus dibakar di tungku yang besar. Ya apa?
yang konon Namrud menginginkan Ibrahim itu hancur, dibakar oleh api yang besar tadi itu. Tapi apa yang terjadi? Ya, Allah sudah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika kamu menolong, mendakwakan agama Allah, pasti kamu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikuatkan pendirianmu itu. Maka Nabi Ibrahim ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya narun kuni bardan salaman ala Ibrahim. Api, kamu boleh panas untuk makhluk tapi dingin, selamatkan Ibrahim. Maka bukan tanggung resiko. Hadirin, untuk kita tarik ke arah sekarang, kemusyrikan di Indonesia itu sesuatu yang tidak dianggap nista dan sesuatu yang tidak dianggap melanggar undang-undang. Bahkan tempat-tempat kemusyrikan itu justru dibuat cagar alam, tempat wisata. Ada ribuan bahkan lebih di Indonesia ini tempat-tempat yang orang bisa melakukan kemusyrikan, padahal mereka itu sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kenapa? Karena kurangnya dakwah tentang bahaya kemusyrikan itu. Lebih berbahaya dari virus corona. Kalau kemusyrikan, kesyirikun itu adalah virus yang dihantamnya, dimakan adalah otak dan hati. Ketika orang sudah terkena virus syirik, maka otaknya menjadi dungu dan hatinya menjadi busuk. Itulah prioritas dakwah Ibrahim yang resikonya itu luar biasa. Nah, hari ini apakah kita sebagai dai siap mengambil resiko untuk menyatakan satu kemaksiatan yang besar, yaitu kesyirikan, kesalahan yang besar, kesyirikan yang notabene itu dialami oleh umat Islam sebagian dari saudara kita itu. Yang kedua, keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dan beribadah. Ibrahim menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika dakwah belum selesai, Nabi Ibrahim dihadapkan pada suatu yang sangat-sangat memerlukan jiwa yang besar, hati yang tulus. Ketika Ismail kecil, ketika baru lahir, ditinggal untuk berdakwah di padang masar antara Bukit Sofa dan Marwa. Kemudian Ismail membesar, falama balagho, kemudian diperintah untuk menyembelih. Subhanallah. Bukan tanggung-tanggung ujian, diuji sampai kemana keikhlasanmu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim tanpa sungkan dia lakukan penyembelihan itu. Alhamdulillah, Allah tidak mungkin menyuruh kejoliman dalam usaha ibadah. Maka Ismail kecil diganti dengan kibas yang besar. Itulah yang sekarang menjadi kurban anhar hari ini. Keikhlasan Nabi Ibrahim dan keberanian itu pantas dicontoh pada hari ini di era milenial yang kemusyrikan itu didesain dengan segala macam bungkus seolah-olah itu halal, tapi itu haram. Nah, mudah-mudahan kita ambil teladan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Insya Allah kita akan jaya dan kita akan menang untuk menghadapi kezaliman. Nasrun minallah wa fathun qarib fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.